warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu bil huda wa dinil haq liyunzira lahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan keberkahan rizki, umur, kesehatan, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebelum kita menginjak tema kajian ini, saya mengajak saudara sekalian untuk bergabung dengan channel ini dengan menekan subscribe dan mengisi kolom komentar dengan doa kita agar dapat kita amini bersama. Tema kajian kita kali ini adalah mengungkap kedahsyatan dari zikir istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Sebagian besar kita melihat istighfar hanya cukup dengan lisan saja, dan mereka mengucap astaghfirullahaladzim tidak sungguh-sungguh dan tidak tertanam dalam hati kita. Untuk itu marilah kita amalkan sungguh-sungguh, dan semoga kita mendapat apa yang kita inginkan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keistimewaan yang terkandung di dalam istighfar, yang diantaranya adalah: pertama, Allah akan turunkan hujan lebat yang penuh berkah dan menambah kekuatan seseorang, dan itu terkandung di dalam firman Allah yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan deras di atasmu dan menambah kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Itu tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 52. Untuk manfaat yang kedua, barang siapa membaca istighfar, dia akan mendapat kebaikan di dunia, dan itu juga ada dalam firman Allah yang artinya, dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Allah akan memberi nikmat lebih banyak bagi kalian sampai waktu yang ditentukan dan membalas setiap kebaikan yang dilakukan hambanya. Itu juga tersirat dalam Quran surat Hud ayat 3. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, keutamaan yang ketiga adalah istighfar sebab terkabulnya sebuah doa. Itu semua juga disahkan dalam firman Allah Quran surat Al-Hud ayat 61 yang berbunyi, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh, dan ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Untuk keutamaan yang keempat adalah dilimpahkannya rezeki seseorang hamba
berlipat-lipat apabila dia mengamalkan istighfar secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada dalam firman Allah yang bunyinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia kirim hujan lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca istighfar mencegah seseorang dari tertimpa azab atas dosa apa yang ia lakukan. Dan itu juga diterangkan dalam Al-Quran surat An-Anfal ayat 33. Dan demi Allah, sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu di antara mereka, dan tidak pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Itu adalah bunyi Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dan untuk selanjutnya, dengan istighfar akan dilapangkan hati dan pikiranmu, serta istighfar adalah obat penawar bagi dosa manusia. Memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diterjemahkan oleh HR Muslim, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saja beberapa ulasan keistimewaan di atas bisa menyemangati kita untuk selalu memperbanyak istighfar dan berbuat kebaikan dengan memperbanyak amal ketaatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.